pemimpin masjid rekodnya bisa jelas pernah jadi apa, pernah menghadapi masalah apa. Saya itu di demo itu selama gubernur itu 5.000 kali, kurang sedikit lah. Ya kan 5 kali presiden ganti, 5.000. Setiap kali aku di demo dibakar patung saya di balai kota gara-gara mau makan momen. Gara-gara akan menunjukkan Basir. Tapi lihat Basir sekarang, ada yang penting nggak Basir? Sudah jadi prima dona transportasi masyarakat. Padahal melecek aku kayak apa? Apakah itu di radio, apalah itu di pertemuan, selamat datang Mr. Basir, masa di pengemudi gitu ya? Udah biar aja aku samakan harga segitu, aku diam. Lama-lama dia sudah naik kan? Karena pertumbuhannya kayak gitu harus ada satu yang privat dari teman. Harus ada satu. Tetapi dia tidak untuk satu orang, untuk banyak orang. Itulah Basir. Karena itu eksklusif anunya itu. Koridornya itu. Nggak boleh kendaraan naik masuk. Karena ingat waktu Wapres masuk pun aku lihat. Karena sekarang semuanya juga komprehan masuk semua di situ. Itu bukan Basir, namanya Norway. Ada dalam lagi Basir ikut pasar dia. Bukan lagi ke konsepnya. Nah untuk itu kan perlu ketegasan keberanian. Aku itu di SMS kayak apa? Kan gitu. Karena ini anak muda. Lu gubernur anjing babi gara-gara Basir lu katanya. Gue yang baru tabrak separator. Makan itu separator. Jadi aku itu bukan jadi gubernur yang bukan, karena aku memilih melawan aku. Daripada aku keluar dari balai kota, Sutiloso jadi gubernur nggak bikin apa-apa. Nggak ada cerita saya lagi, karena tentara itu pilihannya itu tadi. Seperti dia mati, 50 orang yang mati ada tapi itu alternatif. Kalau itu yang terbaik. Tidak ada cerita kita berhenti stuck begitu. Tidak ada cerita. Harus ada keputusan. Sulit apapun masalah itu harus ada jalan keluarnya. Nah, jalan ke sana bagaimana kita meminimai surga. Jangan 50 lah. Kalau bisa kira-kira ya 25 lah bolehlah masih. Tapi 25 kalau satu dan masing saya mau bagaimana lagi? Jadi ukuran saya seperti itu. Nanti aku sering bertempur, masih aja saya resiko itu saya ambil apa lagi, cuma direncanakan dari gubernur. Masih harus direncanakan daripada kita tidak berbuat apa-apa. Itu pilihan. Dan itu saya menjadi kontroversial. Setiap kali kalau lihat muat seperti ini, tapi nggak pernah baik, nggak apa-apa, tapi itu populer jadinya. Nah, kan gitu kan. Setelah tidak sengaja populernya. Jadi ini barangkali pesan penting untuk rekan-rekan media. Dan tempat ini mari kita gunakan terus, kita berdiskusi. Ya. Koordinator silakan menggunakan fasilitas ini. Ya. Nanti kita gencarkan pada saat tentunya terus menjaga pemilu. Agar begini loh, peran media juga untuk mengurangi golput itu tadi. Nah, kalau strata di masyarakat itu kan tidak konon kabarnya ini data di BPS. 60% rakyat Indonesia itu rakyat yang hanya lulus SD dan tidak lulus SD. Artinya mereka tidak terdidik. Cirinya apa? Dia hanya berpikir sederhana. Dan dia kalau suruh menilai juga irasional. Ini di TPS itu dia belum ngerti blank siapa ya. Tapi belum mau ini yang saya lihat di TV ini. Udah coplos saja mengerti siapa dia. Baru itu tadi belakangan dia. Dan silakannya lagi. Pemilih irasional nggak pernah aksen. Gitu kan. Karena di kampung-kampung pada saat tetangganya ke TPS ada rasa yang tidak enak ya kalau tidak salah. Umumnya ikut semua yang irasional. Nah, yang 40% yang rasional yang bisa berpikir ini layak tidaknya itu justru pada bolos kabeh. Ini pada bolos semua kalau ada pemilu pada ke Puncak, ke Singapura, ke Bali, dan gitu kan. Nah ini yang disayangkannya kan gitu. Yang pemilu-pemilu rasional cukup banyak aksen. Sekarang tugas kita, tugas media ini bagaimana gitu, agar masyarakat kita itu jangan irasional, harus sama rasional. Dimulaikan sama media.
Oh, ini loh, kandidat ini tuh seperti ini, pengalamannya ini rekodnya, inilah latar belakangnya. Itu harus dimulaikan supaya dia bisa nilai-nilai. Begitu juga secara pemilu. Oh, ini loh partai yang kotor, ini loh partai yang bersih. Itu kan media masih. Ya, kita tentu mengharapkan Jagokita Kofifa ini lolos di DKPP. Lolos di DKPP karena menggunakan logika itu lah. Logika pertama, Kofifa itu pernah nyalonkan dan calon kuat 5 tahun lalu. Lalu itu artinya pendukungnya juga tidak sedikit. Yang kita khawatir kalau Kofifa ini tidak itu, golputnya akan sangat besar. Ini kan dari keprihatinan kita sebagai partai pendukung juga. Tetapi saya masih mengharap di KPP bisa meneliti ini secara secara jernih agar keputusan terbaik untuk orang Jawa Timur khususnya itu bisa diambil dan persaingan Gubernur Jawa Timur menjadi makin ketat, artinya nanti akan makin bagus hasilnya. Partisipasi masyarakat menjadi total. Itu yang kita harapkan. Iya, kalau PKP ini kan kemarin sudah musyawarah kerja nasional. Kita sudah mengatur dan mendiskusikan menjadi sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan, antara lain meningkatkan pengurus kita itu sampai tingkat yang paling ujung KTRI, namanya KPT, kader ujung tombak. Lalu kita juga akan melakukan safari, khususnya Sutioso, di titik-titik penting, dan daerah-daerah yang kita anggap signifikan pemilih. Strategi itu sudah kita atur, bagaimana setiap dapil itu, caleg itu harus membangun sinergi antara caleg tingkat kabupaten kota, caleg provinsi dan DPR RI. Itulah. Dan pada saat sekarang ini, PKP itu terjadi dari poros PKP ada 13 partai politik. Sebagian partai politik sudah pernah ikut pemilu, katakan kayak PKPB, katakan kayak PBS, itu kan pernah ikut. Partai P3I itu kan pernah ikut. Tapi ada juga partai yang belum pernah ikut pemilu. Tapi kekuatan dihitung dari 29 itu sudah 6,7%. Katakan sudah ada yang lari sana lari sini. Masa ya sih sisanya 4% tidak. Nah sehingga PKP sendiri optimis, apalagi kepengurusan sekarang sudah seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia ada. Ya. Apalagi partai juga tidak sebanyak dulu, artinya akan terbagi lebih rata. Jadi kita sasaran minimal ya itu adalah lolos DPR. Ya maksimal tentu semampu kita akan tingkatkan berat kita lihat saja. Itu saya kan nggak mau juga seperti kayak bahasa Jawanya itu bikin mongso gitu. So kayak kegeeran juga saya tidak mau. Saya orangnya realistis saja. Makanya kalau Anda tanya nanti Bang Yos calonkan atau tidak. Nah, tanyalah pada saya setelah pemilu legislatif nanti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.